Nah, pagi ini kita tanam dulu sayur manis ya sahabat semua. Kita tanam sayur manis dekat batas sayuran saya dulu. Kira mau tanam lagi sayuran jenis daun, tapi memandangkan bil air kita makin meningkat ya sahabat. Nah, kita tanam dulu sayur manis lah, daripada kita kebanyakan bayar bil. Nah, sinilah bekas tanaman sayur daun saya atau sawi dulu. Ini sudah saya bersihkan, tapi rumput dia sudah naik balik. Tapi tak apa ya sahabat, kita tanam dulu, nanti kita bersihkan. Sebelah sana itu saya sudah tanam keladi Cina, tapi macam belum berapa cantik dia punya perkembangan sebab terlampau panjang kemarau. Baru beberapa hari ini ada hujan turun sikit-sikit. Nah, jadi lembab juga lah kita punya batas ini. Jadi sekarang kita mulakan menanam ya sahabat, menanam sayur manis. Ini kemarin dulu saya sudah ambil dari pokok sayur manis saya. Nah, sekarang kita tanam. Takut pangkal dia ini akan membusuk kalau lama-lama terendam di air. Jadi bagus kita tanam. Kita tanam kita punya sayur. Kita cucuk-cucuk begitu saja ya sahabat. Kita bagi 3 lah, takut kalau 2 saja tidak menjadi yang satu. Nah, tinggal 1 batang lagi. Kalau kita bagi 3, ada dia punya pokok lain yang boleh tumbuh kalau ada 1 di antara yang mati. Kita tanam begini saja ya sahabat, kita punya sayur manis. Sayur manis ini senang sedikit kita jaga ya sahabat, sebab ini tidak perlu disiram. Asal dia kena hujan sedikit-sedikit, dia akan tumbuh. Beginilah cara kita tanam ya sahabat. Ini dulu batas saya ini saya pernah tanam sayur bunga manis sama sayur pahit, tapi lama sudah saya jual. Jadi kira mau tanam balik sayur bunga sama sayur geriting, tapi memandangkan bil air kita makin naik, jadi terpaksalah kita ubah kita punya tanaman di sini. Kita cari tanaman yang mudah kita jaga, tidak perlu banyak air. Inilah cara kita tanam ya sahabat. Kita buat dia rapat sedikit supaya membersih pun kita tidak alang-alang ya sahabat. Membersih rumput, sebab rumput di sini nah jangan cakap, memang dia subur. Baru 1 baris ya sahabat. 1 batas nih kita bagi 2 baris sayur manis. Ini pokok betik yang tumbuh sendiri ya sahabat. Selepas kita tanam sayur 1 hari, dia pun ikut tumbuh. Tapi kita kasih biarkan saja.
sebab ini pun boleh dimanfaatkan juga ini sahabat. Kita punya sayuran ini, kita punya pokok betik. Ini sayur manis nih sahabat, 3 bulan selepas kita tanam beli tuh sudah hasil dia. Jadi penjagaan dia pun tidak secerewet sayur daun. Jadi apa yang senang sedikit kita buat atau tanam itu yang kita tanam. Kita balik sudah begini sepatutnya. Oke, habis sudah 1 baldi, kita ambil baldi yang 1. Nah ini sengaja saya kasih tinggalkan sahabat, ini bibit bayam hijau. Jadi ini boleh sudah kita tuai dia punya biji nih, baru kita tanam. Nah, siap 1 batas. Kita punya sayur manis. Nah. Dan kita pindah di sebelah. Batas sebelah. Nah, ini siap sudah. Siap sudah kita tanam. Kita pindah sebelah sini. Ini agak ada rumput sudah, tapi tidak apa-apalah sahabat. Nanti kita kasih bersih kita punya batas. Yang penting sayur kita sudah tanam. Inilah proses menanam. Ini kita punya terung pipit. Terung pipit pun kita biarkan saja ya sahabat. Ini pun boleh kita manfaatkan sebagai sayur. Ini agak lembut dia punya tanah ya sahabat, sebab ini bekas tanaman sayur saya. Jadi senang sedikit kita cucuk, kita punya batang sayur manis. Kita pindah lagi sebelah sini. Pindah sebelah sini. Sebut rumput dulu kita, baru kita tanam. Terlampau samak pula sebelah sini. Inilah kegiatan kalau di kampung ya sahabat. Tangan kita mesti selalu bergerak, selalu buat kerja. Kalau tak, tidak apa-apa yang boleh kita tuai untuk kita jual. Jadi terpaksa kita
ada aktivitas sedikit baru kita ada penghasilan. Bilang bapak saya dulu kan, sebelum dia meninggal, dia bagi nasihat kepada anak-anak dia. Satu peribahasa rumus. Ang ozopo sahakod, ozopo sumunong, dia bilang. Maksud dia kalau basah kita punya kaki, mulut pun basah. Sebab dulu kan pendapatan utama atau kehidupan utama orang Rongus adalah membuka ladang untuk menanam padi, jagung, dan sayuran selebihnya. Jadi siapa yang rajin, tak kira panas atau hujan, kalau selalu pergi ladang, kasih bersih ladang, potong rumput, apalah semua, kita punya pekerjaan di ladang, nah tanaman kita atau padi kita akan menjadi. Tapi kalau sudah ladang kita buka, kita mengira tidak apalah hari ini saya tidak turun sebab hujan. Nah, tidaklah basah kita punya kaki, mulut pun tidak ikut basah juga ya sahabat semua, sebab padi yang kita tanam tidak akan menjadi kalau tidak dibersihkan. Jadi itulah peribahasa Rongus ya sahabat. Kalau basah kaki, basahlah mulut, dia bilang. Kalau keringlah kaki itu sebab tidak pandai pergi ladang, kasih bersih ladang, nah keringlah itu mulut. Itulah nasihat yang selalu saya ingat sampai sekarang. Walaupun bapak sudah tiada, tapi nasihat dia tetap melekat di ingatan. Itulah orang tua. Dia tidak mau anak-anak dia hidup susah walau dimanapun. Jadi apa saja nasihat yang penting dia akan kasih tinggal untuk anak-anaknya. Karena keluarga saya dulu pun bukan keluarga orang senang. Tiap tahun kita buka ladang baru untuk kita tanam padi, jagung, sayuran begitu. Tiap tahun lah itu sahabat, bapak saya tebas hutan untuk dibuat ladang baru. Selepas siap membersih hutan, kita bakar, kita tanam jagung, padi, timun, labu, apa-apalah yang boleh ditanam asalkan boleh dimakan. Mesti hari-hari turun ladang. Kalau tak, monyet pun akan mengacau juga kita punya tanaman kalau tidak dijaga. Nah, mesti rajin ya sahabat, baru boleh, kalau tak tidak dapat. Nah, siap sudah kita punya tanaman sayur manis. Yang satu batas nih sampai di sini saja sahabat, tidak sampai separuh sebab habis sudah kita punya bibit sayur. Tapi yang di sebelah ini 2 batas, nah ini siap. Dari sana sampai sebelah sini pun sudah kena tanam. Sebelah sana juga begitu, batas 1. Siap sudah kita menanam sayur manis. Mudah-mudahan sayur saya ini akan tumbuh dengan baik ya sahabat semua.